Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Asisa Kersa Putri. Nah, jadi kali ini kita akan membahas mengenai dynamic routing BGP ya teman-teman. Nah, langsung saja kita bisa ke prakteknya. Sebelumnya kita itu sudah belajar mengenai EIGRP dan OSPF. EIGRP dan OSPF itu termasuk ke dalam IGP atau yang namanya Interior Gateway Protocol. Nah, sedangkan yang BGP itu termasuk ke dalam EGP atau Exterior Gateway Protocol. Nah, apa sih perbedaannya? Kalau IGP dia itu digunakan di dalam satu AS atau Autonomous System. Nah, sedangkan yang EGP itu dia digunakan untuk inter AS. Nah, apa sih Autonomous System itu? AS bisa kita ibaratkan sebagai satu perusahaan jaringan besar. Nah, contohnya seperti ada Google dengan AS-nya itu dia 100. Untuk Facebook itu 200 dan Twitter itu 300. Nah, di dalam masing-masing perusahaan itu ada banyak router dan server. Untuk routing di dalam perusahaan, kita itu bisa pakai OSPF dan EIGRP. Nah, tapi untuk menghubungkan antar perusahaan, kita bisa menggunakan BGP. Jadi fungsi utama BGP adalah menghubungkan jaringan antar AS. Nah, kita bisa masuk ke Cisco dan akan membuat topologinya ya teman-teman. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk pertama-tama kita akan konfigurasi IP di router 1. Kita bisa masukkan interface yang mengarah ke PC 1 terlebih dahulu. Lalu kita bisa masukkan IP-nya. Nah, kemudian kita bisa masukkan subnet mask-nya. Lalu kita bisa ketikkan no shutdown. Dan kita bisa tambahkan jalur yang gig 0/0, yaitu yang mengarah ke router 2. Dan kita bisa tambahkan IP-nya. Nah, ini untuk IP-nya itu harusnya /30. Nah, ini saya akan coba ketik ulang saja, yaitu kita tidak menggunakan 0, tetapi kita menggunakan 252. Kemudian kita bisa ketikkan no shutdown. Nah, kita bisa lanjut konfigurasi di router 2. Dari sini saya mau menambahkan jalur yang gig 0/1. Dan kemudian kita bisa masukkan IP-nya. Nah, karena ini itu menggunakan /24, maka di sini untuk subnet mask-nya itu adalah 255.255.255.0. Enter. Kemudian kita bisa ketikkan no shutdown. Nah, kita bisa exit terlebih dahulu dan kemudian bisa tambahkan yang interface gig 0/0, yaitu yang mengarah ke router 1. Kemudian kita bisa masukkan IP-nya. Nah, ini kita akan menggunakannya /30 saja ya teman-teman. Dan ini itu kita bisa gunakannya 255.255.255.252. Enter. Kemudian kita bisa ketikkan no shutdown. Nah, jadi untuk kabelnya itu dia sudah menyala teman-teman, atau sudah berwarna hijau. Dan selanjutnya saya akan konfigurasi IP di PC-nya. Ini saya bisa masuk ke PC 1 terlebih dahulu. Kemudian ketikkan 192.168.1.2.
Nah, karena ini menggunakan slash 24, maka di sini itu kita bisa gunakannya 255.255.255.0. Kita bisa tambahkan keduanya. Nah, kemudian kita bisa konfigurasi IP di PC 2-nya. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi BGP di router 1. Kita bisa exit terlebih dahulu. Dan kita bisa ketikkan router BGP tanda tanya terlebih dahulu. Nah, di sini itu dia ada tulisan autonomous system number. Nah, untuk numbernya itu dia menyediakan 1 sampai 65535 ya teman-teman. Nah, tetapi di sini saya akan menggunakan angka 1. Nah, untuk angka 1 ini dia mendefinisikan untuk areanya atau bisa disebut dengan AS. Nah, selanjutnya saya akan tambahkan IP tetangga ya teman-teman, yaitu dia berarti 10.2. Ini bisa ketikkan neighbor dan bisa masukkan IP-nya 10.2. Nah, kemudian kita bisa tambahkan. Nah, kemudian kita bisa ketikkan remote min AS2. Untuk yang remote AS2 itu nantinya di router 2 akan kita arahkan menjadi AS2. Nah, ini kita bisa enter saja. Nah, kemudian kita bisa tambahkan network. Untuk networknya itu yang 10.10.10.1 dan 192.168.1.1. Nah, karena ini kita menambahkan network, maka di sini itu 10.6. Nah, kemudian kita bisa ketikkan mask. Dan karena ini 30, berarti menggunakan yang 252. Kemudian kita bisa tambahkan network yang kedua. Ini kita bisa ganti saja 92.168.1.0 ya teman-teman. Karena di sini itu dia slash 24, maka di sini itu kita bisa ubah 0. Nah, selanjutnya kita bisa konfigurasi di router 2. Nah, ini kita bisa exit terlebih dahulu. Kita bisa ketikkan router BGP 2. Bentar. Nah, kemudian kita bisa tambahkan IP tetangganya. Jadi untuk IP tetangganya itu dia adalah 10.1. Kita bisa ketikkan sekarang yaitu 10.10.10.1. Kemudian kita bisa ketikkan lagi yang remote strip AS. Nah, di sini karena tetangganya itu router 1, maka di sini saya akan menggunakan 1 untuk remote AS-nya. Kita bisa enter. Oh ya teman-teman, di sini ternyata saya ada kesalahannya teman-teman. Untuk yang gig 0/0 ini saya salah. Saya akan perbaiki terlebih dahulu. Nah, ini kita bisa exit. Kemudian kita bisa ketikkan lagi interface gig 0/0. Kemudian kita bisa tambahkan IP-nya itu 10.10.10.2. Nah, kemudian kita bisa tambahkan subnet mask-nya yaitu 255.255.255.252. Enter. Nah, kemudian kita bisa ketikkan no shutdown. Oke, kemudian kita bisa exit lagi. Nah, kita bisa ketikkan router BGP 2. Nah, kemudian kita bisa tambahkan yang neighbor-nya ya teman-teman, yaitu IP tetangga. Itu 10.10.10.1. Dan kita bisa tambahkan remote stream AS 1. Kemudian kita bisa enter. Nah, dia itu sudah benar ya. Nah, selanjutnya kita bisa tambahkan network ya teman-teman. Untuk network yang kita tambahkan itu ada 2, yaitu 10.2 dan 2.1. Kita bisa ketikkan network 10.10.10.0. Kemudian ketikkan mask. Dan kita bisa ketikkan 255.255.255.252. Enter. Nah, kemudian kita bisa tambahkan yang 192-nya. Nah, jangan lupa untuk subnet mask-nya itu kita bisa ganti ya teman-teman menjadi 0. Oke. Kemudian kita bisa enter. Dan ini kita bisa exit. Nah, selanjutnya kita itu akan verifikasi BGP-nya. Nah, untuk pertama-tama itu kita bisa cek status tetangganya. Ini saya coba cek di router 2 terlebih dahulu. Kita bisa gunakan pindah do show IP BGP SAM. Nah, jadi dia itu sudah benar ya teman-teman. Untuk tetangganya itu dia itu 10.1.
Nah, kemudian kita bisa cek routing table-nya dengan perintah to show IP route. Di sini tuh dia sudah muncul dengan huruf P, teman-teman. Untuk IP-nya itu dia itu benar ya teman-teman, yaitu 192.168.1.0 dan 192.168.2.0. Nah, selanjutnya saya akan coba kirim paket dari PC 1 ke PC 2. Kita bisa lihat. Nah, karena di sini tuh dia violet, saya akan coba kirim paket ulang. Oke, nah di sini tuh dia sudah successful. Saya akan tambahkan router dan PC ya teman-teman. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Nah, saya akan menambahkan IP baru di router 2. Kemudian kita bisa ketikkan interface gig. Kita bisa lihat yaitu gig 0/2. Kemudian kita bisa masukkan IP-nya. Selanjutnya kita akan konfigurasi di router 3. Jadi kita bisa pilihnya. Dan interface. Sini saya mau menambahkan yang ke arah PC 3. Ini saya coba ketik ulang. Kemudian bisa masukkan IP add 92.168.3.1. Nah, karena ini dia itu size-nya 24, maka kita bisa gunakannya 255.0. Enter, kemudian kita bisa ketikkan no shutdown. Kemudian di sini saya mau menambahkan yang mengarah ke router 2-nya, yaitu gig 0/0. Kemudian IP address. Ini kita bisa exit saja terlebih dahulu. Baru kita bisa gig 0/0 ya teman-teman. Kita bisa ketikkan untuk IP-nya 10.10.20.2. Nah, kemudian kita bisa ketikkannya 255.255.255.252. Enter, kemudian kita bisa ketikkan no shutdown. Enter. Nah, kemudian kita akan pasang IP di PC 3-nya. Di sini saya mau update BGP di router 2. Ini kita bisa exit terlebih dahulu. Kemudian kita bisa ketikkan router BGP 2. Karena kita itu berada di router 2 ya teman-teman. Enter. Kemudian kita bisa ketikkan neighbor. Mati kalau bisa. Kemudian remote AS. Nah, karena ini merupakan IP tetangga atau IP milik router 3, maka untuk remote AS-nya itu kita bisa pilih 3. Dan kemudian kita bisa ketikkan network yang baru ya teman-teman, 10.20. Ini maaf, 10.10.20.0, kemudian emas. Nah, kita bisa gunakan yang ini ya teman-teman, yang /30. Kita bisa copy saja biar cepat, kemudian paste, dan enter. Dan selanjutnya kita akan konfigurasi BGP di router 3-nya. Nah, ini kita bisa exit terlebih dahulu, kemudian ketikkan router BGP 3. Kemudian kita bisa tambahkan IP tetangga yaitu neighbor itu 10.10.20.1. Kemudian kita bisa ketikkan remote strip AS 2 karena tetangganya itu dia router 2 ya teman-teman. Dan kita bisa enter. Kemudian kita bisa tambahkan networknya yaitu 10.10.20.0. Dan kita bisa ketikkan mask dan 255.255.255.252. Kemudian enter. Dan kita bisa tambahkan network satu lagi
Nah, kemudian kita bisa tambahkan network lagi. Ini untuk subnet masnya itu 255.0 ya teman-teman. Dan untuk IP-nya kita bisa gunakan yang 192.168.3.0. Kemudian kita bisa cek dengan perintah do show IP root. Dia itu sudah ada huruf P, yaitu artinya sudah ada BGP-nya. Saya akan coba kirim paket dari PC 2 ke PC 3. Kita bisa lihat. Nah, dia itu valid ya teman-teman. Saya akan coba kirim ulang. Ini kita bisa delete saja biar bersih. Kemudian saya kirim ulang. Nah, dia itu sudah successful. Nah, saya juga mau coba kirim paket dari PC 1 ke PC 3-nya. Nah, dia itu sama ya teman-teman, hasilnya itu successful. Nah, jadi itu artinya konfigurasi BGP kita itu sudah berhasil. Terima kasih sudah tonton sampai akhir dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.